Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang setia, yang selalu menuntun dan menyertai di setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya semua kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan menikmati berkat kuasa Tuhan yang memperbaharui kehidupan kami, dan kami mau taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Tuhan beri kami semangat untuk terus berusaha, berjuang, bahkan bekerja keras dan memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang ada untuk hidup semakin melekatkan diri kami kepada Tuhan Yesus yang dapat menjamin dan merancangkan masa depan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena itu bersabdalah, ya Tuhan Allah, kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Surip, pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan saat ini, usahakanlah dan doakanlah untuk kesejahteraan kota. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kitab Yeremia ditulis pada masa pembuangan di Babel, yaitu ketika Yerusalem dihancurkan dan bangsa Israel dibawa sebagai tawanan ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Hal ini memang diizinkan Tuhan karena bangsa Israel berkeras hati untuk kompromi menyembah kepada berhala. Itulah masa di mana Tuhan memanggil kembali umatnya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Kalau kita membaca di ayat 10, dikatakan 70 tahun ditetapkan Allah di mana bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel.
barulah mereka akan dikembalikan ke Yerusalem. Tentu 70 tahun ini bukanlah waktu yang singkat. Oleh sebab itu Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia, yaitu lewat surat yang dikirimnya, supaya disampaikan kepada orang-orang Israel dalam pembuangan di Babel bahwa demi kelangsungan hidup, mereka harus membangun kehidupan, mereka harus beradaptasi dan proaktif, mengusahakan segala sesuatu untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kesejahteraan kota di mana mereka tinggal, karena kesejahteraan mereka bergantung dari kesejahteraan kota di mana mereka diami, yaitu pada kemakmuran Babel, tempat di mana mereka tinggal untuk sementara waktu. Ayat 5 sampai ayat 6, mereka harus mendirikan rumah untuk didiami, membuat dan mengelola kebun supaya mereka menikmati hasilnya, membentuk keluarga, beranak cucu supaya bertambah banyak dan jangan berkurang. Dan di ayat 7 di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada dua kata perintah yang harus dilakukan umat Tuhan, yaitu usahakanlah dan doakanlah. Dengan tujuan agar umat Israel, mereka dapat melanjutkan apa yang telah dirancang oleh Tuhan, yaitu mereka dapat menikmati hidup yang baik, supaya mereka menjadi komunitas yang kuat dan jaya, bahkan menikmati kesejahteraan dan kemakmuran secara ekonomi, meskipun mereka berada di negeri orang. Karena sekalipun mereka berada di pembuangan, di tengah keadaan yang sangat memprihatinkan dan tidak menyenangkan, namun Allah tetap memelihara kehidupan umatnya. Oleh karena itu, umat Tuhan diajak untuk berusaha, artinya harus bekerja dengan penuh semangat, jangan berdiam diri, jangan hanya meratapi nasib mereka sebagai orang buangan, tetapi mereka harus bangkit dan berusaha mengubah keberadaan hidup mereka sebagai umat Tuhan, harus memberi dampak. Dengan berusaha, bekerja keras dan berjuang, mereka dapat menikmati kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan. Mereka dapat menjadi umat yang terpandang, termasyur, bangsa yang berkualitas. Mereka harus tetap eksis sampai tiba waktunya Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Dan supaya mereka mengalami sesuatu yang baik, tentunya hal yang penting yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan untuk kota di mana mereka dibuang. Karena doa adalah hal penting untuk mengalami pertolongan Tuhan, dan supaya Tuhan memberkati segala apa yang mereka usahakan dan kerjakan, dan supaya Tuhan memberkati kota atau tempat di mana mereka tinggal. Mereka harus hidup setia, mereka harus berusaha dan berdoa, tetapi juga harus tetap bertahan dalam iman meskipun menghadapi masa-masa sulit. Umat Tuhan diingatkan supaya tidak mudah percaya dan jangan menaruh harap kepada para nabi, tukang tenung, dan juru mimpi dengan berbagai pengajaran yang palsu dan menyesatkan, dan janji semu tentang tahun pembebasan yang semakin dekat. Umat Tuhan harus percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia menepati janjinya di waktu yang tepat. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bahwa ada masa depan yang penuh harapan bagi umat Tuhan yang setia melakukan kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, belajar dari bacaan kita saat ini. Sebagaimana umat Israel, kita pun bertanggung jawab untuk mengusahakan dan berdoa demi kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Jika kota atau tempat di mana kita tinggal aman, tentram, dan damai sejahtera, maka kita pun akan mengalami keadaan yang baik, hidup sejahtera dan penuh berkat.
Kesejahteraan menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, aman, tentram, dan damai. Kesejahteraan dari kata sejahtera dalam bahasa Ibrani shalom. Jadi usahakanlah shalom di kota atau di tempat di mana kita berada. Shalom itu adalah ketenangan yang dihasilkan dari keteraturan. Shalom itu adalah harmoni. Di mana ada harmoni, di situ ada shalom. Shalom itu adalah kebaikan, keindahan. Di mana ada kebaikan, ada keindahan, di sana ada kesejahteraan. Itulah sebabnya kita harus mengusahakan hidup yang harmoni, mengusahakan keteraturan, kehidupan yang baik dimanapun kita berada, supaya kita dapat menikmati kesejahteraan bersama. Kesejahteraan tentu adalah harapan, dambaan, dan kerinduan semua orang. Tetapi kesejahteraan itu haruslah diusahakan dalam segala keadaan dan di mana saja kita ditempatkan Tuhan. Apakah di kota atau di desa, jangan hanya tinggal dan berdiam diri. Jangan kita berpangku tangan. Jangan menjadi orang yang malas. Jangan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Tetapi kita harus mengusahakan kesejahteraan itu. Sebagaimana Tuhan berfirman bagi bangsa Israel, dirikanlah rumah untuk kita diami. Maka kita juga harus membangun rumah. Karena keluarga kita membutuhkan tempat tinggal untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Karena di dalam rumah itu, kehidupan sebuah keluarga akan dimulai dengan baik. Di rumah kita dapat menata keluarga, kita membangun keharmonisan dan membagi cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Orang tua yang takut akan Tuhan, menghadirkan Tuhan di setiap keberadaan rumah tangga, keluarga kita, menjadi teladan bagi anak-anak, dan anak-anak dalam rumah juga, dalam keluarga, mendapatkan didikan, nasihat, pengajaran yang sehat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari dalam rumah, kita dapat merencanakan sesuatu yang baik secara bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Kita berdoa bersama semua anggota keluarga supaya seisi keluarga kita diberkati dalam segala hal. Sehingga dimanapun kita berada dan apapun yang kita rencanakan, apapun yang akan kita kerjakan, Tuhan pasti membuat menjadi berhasil. Buatlah kebun untuk menikmati hasilnya. Artinya bahwa kita harus berusaha, rajin bekerja, bekerja dengan penuh semangat, dan kerja keras untuk menikmati hasil yang baik. Dengan bekerja, bisa mendatangkan kehidupan yang lebih baik, yang makmur dan sejahtera. Orang yang beriman adalah orang yang bekerja. Dan orang yang bekerja itu menunjukkan ibadahnya. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh juga menunjukkan bahwa dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena itu saudara, apapun pekerjaan kita, apakah sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pengusaha, atau sebagai ASN, apapun profesi kerja yang kita geluti, kalau kita bekerja dengan baik, pasti kita akan menikmati hasil yang baik. Kita akan mengalami kesejahteraan dan kemakmuran, hidup penuh berkat. Sekalipun semua yang kita miliki hanyalah sementara dan akan kita tinggalkan. Tetapi ketika kita masih diberi waktu dan kesempatan hidup di tengah dunia yang hanya sementara ini, kita harus terus berkarya, berusaha dan berjuang untuk kelangsungan hidup yang masih dianugerahkan oleh Tuhan. Kita harus menjadi orang yang rajin, yang sungguh-sungguh bekerja supaya kita dapat memenuhi segala kebutuhan hidup. Makan, minum,
pakaian, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya. Baik itu untuk kesejahteraan hidup pribadi, keluarga kita, supaya juga boleh dinikmati oleh anak, cucu, dan keturunan kita seterusnya. Tetapi juga demi kesejahteraan bersama untuk dinikmati orang lain. Artinya dimanapun kita berada, ketika kita bekerja, kita berusaha, kita pasti menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Dan bukan hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, tetapi ketika kita diberkati, kita pun harus bersedia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berbagi kesejahteraan untuk sesama. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita bersama. Karena itu mendoakan kesejahteraan kota sama artinya kita mendoakan untuk kesejahteraan kita juga. Ora et labora, bekerja dan berdoa adalah panggilan iman bagi orang percaya. Betapa pentingnya doa sebagai wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Namun kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita mendoakan kota kita, daerah kita, bangsa kita, tempat di mana kita tinggal, supaya Tuhan memberkati tempat di mana kita berada, apakah itu di kota atau di desa, tempat di mana kita berkarya dan berjuang membangun kehidupan yang Tuhan anugerahkan bersama dengan keluarga kita. Kita mendoakan bangsa kita, daerah kita, supaya tetap aman, tentram, hidup rukun dan damai. Tanah yang kita diami memberi hasil yang subur, sehingga kita dapat menikmati hasil alam yang penuh berkat dari Tuhan. Dengan kita berdoa, kita pasti mengalami pertolongan dan janji Tuhan. Apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, pasti dibuat Tuhan berhasil. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Ketika kita percaya dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak meragukan kuasa Tuhan, apalagi menduakan Tuhan, tetapi kita tetap setia dengan iman. Sekalipun ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan, tetapi kita tetap setia, percaya kepada Tuhan, maka doa bisa mengubah segala sesuatu. Sebab Tuhan penolong yang setia. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, dan rancangannya indah, penuh damai dan sejahtera. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai warga gereja yang juga adalah warga masyarakat, mari kita tetap berkomitmen untuk mengupayakan dan mendoakan kesejahteraan hidup bersama di tengah-tengah bangsa kita yang kita cintai, bangsa Indonesia, di kota ataupun di desa di mana kita tinggal. Tujuan kita sama, yakni menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan melalui kerja, peran, dan fungsi kita masing-masing. Maka kita yakin melalui doa dan kerja bersama, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi kota atau tempat di mana kita tinggal, bagi gereja, bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.